Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Kali ini channel Nalar Terarah akan membahas tentang kemualafan seorang artis yang sudah malang melintang di dunia persinetronan atau perfilman, yaitu Shelina Evangelista. Shelina Evangelista ini adalah seorang mualaf yang tidak mau kemualafannya dikonsumsi untuk publik. Artinya ketika sekarang dia sudah jadi mualaf, tidak mau dia ditanya apa agamanya ketika dia bergaul di khalayak publik. Kenapa? Ini mungkin Evelina dianggap bahwa keberagamaan atau agama itu masalah privasi, hubungannya dia dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, beragama itu bukan untuk diberikan pada orang lain, tapi untuk dipraktekkan. Ketika Shelina Evangelista menjadi mualaf, maka dia ingin menjalankan ibadah agama barunya itu dengan baik dan tidak harus dikonsumsi atau diketahui oleh publik. Bagaimana cara seperti ini? Apakah legal atau bagaimana cara ini di hadapan era sekarang ini? Ya, era sekarang kan era terbuka, ketika segala informasi dibuka melalui medsos. Itu adalah hal yang wajar. Tetapi ketika keterbukaan itu, ada seseorang yang merasa terganggu, tidak nyaman, maka itu hak privasi, sehingga publik tidak boleh menjudgment atau tidak boleh memaksa bahwa seseorang yang ada perubahan-perubahan di dalam dirinya harus dikonsumsi atau diketahui oleh publik. Sekalipun demikian, Evangelista ini tetap ketahuan ya sebagai mualafnya. Dengan cara seperti ini, walaupun kemualafannya tidak ingin dikonsumsi publik, tapi tahu bahwa dia sudah pindah agama. Kenapa? Karena dari cara berpakaiannya, cara curhatnya ke teman terdekatnya, misalnya seperti Umi Pipik. Itu dia mengatakan bahwa Evangelista itu sebagai mualaf atau sudah pindah agama ke agama Islam, dulunya Katolik ya. Jadi di era sekarang ini, era medsos ini, era keterbukaan ini juga bisa menjaga privasi pribadi masing-masing. Bukan berarti bahwa ketika seorang artis yang mualaf lalu tidak mau ditanya tentang kemualafannya atau tidak mau ditanyakan agama barunya, itu bukan berarti dia hidup di negara sekuler. Tentu kalau di negara sekuler itu agama itu masalah pribadi, sehingga tidak boleh dikonsumsi, tidak harus dikonsumsi kepada publik. Silakan mau beragama mau tidak beragama, itu di negara sekuler itu silakan, tertutup. Jadi masalah agama itu masalah pribadi. Bagaimana dengan Evangelista ini? Kalau kita lihat Evangelista ini orang Indonesia. Cara yang ditempuh oleh Evangelista ini juga merupakan hal pribadi. Yang terpenting dia tidak mengganggu orang lain gitu ya, atau tidak menyulut konflik. Jadi kita tetap hargai, walaupun di dunia kita ini negara Pancasila, siapapun boleh bertanya atau boleh menutup kerahasiaannya mualafnya. Sekalipun begitu, kita tetap menghargai dan toleransi. Mudah-mudahan cara kemualafan dari Shelina ini, mungkin dari analisis channel Nalar Terarah, karena mungkin ingin memperbaiki dulu, ingin belajar agamanya dengan mantap dulu. Kalau biasanya mungkin artis kalau agamanya hanya sekedar simbol, itu kan banyak sorotan negatif. Makanya Evangelista selalu tampil berbusana muslim ketika dia juga ada pada acara-acara keagamaan, tapi juga ketika tidak, ya mungkin dibuka. Ini mungkin jadi belum kafahnya, mungkin masih belajarnya Evangelista dengan Islam, sehingga ketika ditanya agama barunya itu dia merasa tidak nyaman ya, karena seolah-olah nanti ada menjudgment bahwa seorang mualaf harus tutup semua aurat dalam segala hal. Ini makanya dugaan channel Nalar Terarah ke sana. Makanya ketika ada yang
ketika ada yang bertanya bagaimana agama baru, saya merasa tidak nyaman. Nah, ini hak pribadi ya, hak pribadi dilindungi oleh undang-undang kebebasan beragama, juga kebebasan pribadi untuk tidak mengumbar hak-hak pribadinya. Mualaf itu kan menjadi agama baru kan hak pribadinya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan masyarakat mengerti juga, Selina juga saling memahami juga dua arah. Ya, jadi satu sisi Selina tidak dianggap melanggar, juga publik juga harus sabar dan menghargai terhadap pendapat Selina Evangelista. Mudah-mudahan kedepannya kita bahu sehingga mu'alaf tidak boleh dikucilkan, bahkan juga tidak boleh dibully. Demikian, mudah-mudahan para pemirsa channel Nara bisa memahaminya. Sebagai kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.